Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum memakai cincin. Hukum memakai cincin. Memakai cincin yang terbuat dari perak itu disunahkan bagi laki-laki. Nah, jadi kalau cincin ini ikatnya jar orang ya, ambannya, orang Banjar bilang ambannya itu terbuat dari perak, itu dibolehkan bagi laki-laki untuk memakainya. Bahkan hukumnya sunnah memakai cincin yang terbuat dari perak bagi laki-laki. Tapi adapun cincin yang terbuat dari emas, maka hukumnya haram bagi laki-laki untuk memakainya. Tapi bagi perempuan boleh. Perempuan boleh pakai cincin emas. Kalau laki-laki hukumnya haram. Nah, boleh memakai cincin emas itu satu, kalau seandainya emasnya di dalam, kemudian yang di luar bukan emas. Contoh umpama dalamnya itu emas, luarnya itu dilapis dengan perak, alias emasnya nggak kelihatan, itu boleh. Atau yang sama sekarang apa namanya, palatina atau apa? Palatina ya, palatina, emas putih. Itu nggak apa-apa, boleh saja laki-laki memakainya emas putih. Waktu kami jadi penghulu nih ya, kami itu sangat ketat menikahkan orang di dalam masalah pakai cincin itu. Bismillah. Karena kebanyakan orang kita selesai akad nikah itu bertukar cincin, bukan bertukar cincin ya, memasang cincin. Kalau laki-laki memakaikan cincin emas kepada istrinya yang baru dinikahi, hukumnya boleh, tidak ada masalah. Tapi perempuannya, istrinya memakaikan cincin emas kepada suaminya, ini bermasalah. Nah, biasanya kalau ada orang yang kepingin nikah, waktu dulu ya kita jadi penghulu, sebelum menikah kan biasanya ada penataran tuh. Ada penataran, kita panggil tuh calon pengantin nih. Kita nasihatin, Mas, Mbak, sampean nanti waktu selesai akad nikah ada tukar cincin gak? Ada katanya. Kita tanya lagi, cincinnya satu atau dua? Nah, ada yang satu. Kalau satu untuk siapa? Istrinya, sudah aman. Kalau dua, ada yang bilang dua. Saya tanya lagi, duanya terbuat dari apa? Ada yang platina, emas putih, ada yang kuning. Nah, kalau platina kata saya oke lah, masih dibolehkan. Tapi kalau emas kuning nih ya, laki-laki tidak boleh memakai, perempuannya boleh memakai. Waduh Pak, saya sudah beli nih emas kuningnya, gimana caranya? Saya bilang, kalau seperti itu nanti silakan yang suaminya memakaikan cincin emas kepada istrinya, tapi sang istri jangan memakaikan cincin emas kepada suaminya. Tolong patuhi peraturan saya. Ini adalah bukan peraturan saya tapi hukum Allah, karena laki-laki haram memakai cincin emas. Aja Pak Ustadz, sementara aja untuk untuk foto-foto aja. Ada urusan mau foto-foto mau apa-apa nggak boleh pokoknya. Nanti kebablasan. Kalau hukumnya haram ya haram, jangan dibikin remeng-remeng. Nah, itu orang kita itu.
cari hilah, cari jalan supaya boleh. Enggak, kata saya nggak boleh. Zaman saya jadi penghulu agak ketat itu di masalah itu. Ya. Kemudian cara yang disunahkan dalam memakai cincin adalah jari kelingking. Kelingking yang kanan atau yang kiri. Itu boleh dua. Nah, biasanya saya pakai cincin, terkadang pakai di kelingking. Tapi karena ini cincinnya longgar, paksa di jari manis. Nah, itu tuh ya. Saya punya cincin tuh banyak di pesantren. Kenapa banyak? Sekotak saya punya. Tapi ini sudah tinggal berapa? Tinggal separuh lagi mungkin, kurang lebih. Kenapa? Karena biasanya untuk hadiah. Kalau ada Habib datang, ada ulama datang, biasanya kalau ke pesantren saya berikan cincin sama berikan tongkat. Cincin sama tongkat. Tongkatnya ada yang tongkat ulin, ada tongkat kayu jati, ada tongkat apa namanya nih? Rotan. Nah, terserah Habib mau pilih yang mana. Tongkat, cincin. Nah, mereka paling suka cincin karena cincin kita ini kan bentuknya Kalimantan Selatan ini kan modelnya agak bagus gitu nah. Nah, nanti habis beli pandan sari lagi. Beli lagi. Siapa tahu ada bos cincin sini. Nah, kita tukari. Biasanya nukar 4 biji, 5 biji, simpan di pondok. Paling-paling udah lama habis lagi. Ya. Nah, seperti itu tuh. Ada cincin yang sampai di kelingking. Nah, jadi kalau memakai cincin, yang afdalnya sunnahnya di kelingking kanan atau di kelingking kiri. Boleh di kelingking kanan, boleh di kelingking kiri. Nah, malam ini saya tidak bisa di kelingking karena longgar ini cincinnya. Ya, seperti itu. Tetapi yang lebih afdalnya adalah memakai cincin di kelingking kanan. Dan hukum menggunakan cincin selain jari kelingking adalah makruh. Ada yang mengatakan demikian, tapi sebagian tidak apa-apa, asalkan jangan di 3 jari. Yang 3 jari makruh itu adalah di jari tengah, telunjuk, sama jempol. Itu makruh itu. Nah, ya. Apalagi 5-5-nya bercincin, ganal pulang. Ganal pulang. Ada nih kisah lucu aja lah. Mohon maaf kalau seandainya tersinggung atau apa. Ini berlucuan saja. Jadi di Banjar itu kisah lucu. Ada orang bebinian orang Banjar hendak nukar cucur. Tahu cucur? Wadai cucur itu nah, nang beminyak itu. Ke pasar pakai cincin emas banyak banar, 5 jari bercincin. Jadi betakun sama nang bejual cucur. Berapa cucur itu katanya? Sambil menunjukkan jari tangan nih. Cucur itu berapa sih biji? Wah, kata si penjual, emas sombongnya ini. Cincin sejarian tangan ini cincin emas semua. Nang perempuan ini menakut. Berapa cucur sebiji itu berapa harganya? Hehe. Nang tukang jual cucur ini nggak mau kalah, langsung aja mengangkat bibir dia kira 1.000 sebiji katanya, mengangkat bibir 1.000 sebiji. Kenapa dia mengangkat bibir? Bahasanya kamu emas cuma di jari, aku emas sampai ke gigi katanya. Sampaikannya giginya 2 biji gigi emas gitu. Ala kulli hal ya. La ilaha illallah. Jadi yang 3 jari lebih makruh lagi, jempol, telunjuk, sama tengah. Jangan memakai cincin di 3 jari ini. Kalau di kelingking, hukumnya sunnah. Sebagian ulama ada membolehkan di jari manis, kanan atau kiri. 2 ini boleh. Yang ini sunnah, kelingking, yang ini mubah. Ya, tapi yang 3 jari tengah, telunjuk sama jempol hukumnya makruh. Hukum memakai cincin lebih daripada 1. Kita ada 10 jari, memakai cincin
lebih dari satu, ini 2 atau seterusnya. Bagaimana hukumnya? Perhatikan ya betul-betul. Memakai cincin lebih daripada satu pada seluruh jari tangan atau satu jari tangan bagi laki-laki pada satu waktu adalah boleh menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Ini Ibnu Hajar mengatakan boleh. Yang umpama di seluruh jari, maksudnya ini umpama satu di tangan kanan, satu di tangan kiri. Pendapat Imam Ibnu Hajar hukumnya mubah, hukumnya boleh. Sedangkan menurut pendapat Imam Ramli hukumnya adalah haram, meskipun pada satu tangan atau 2 tangan. Nah, jadi ada 2 pendapat. Karena ada beda pendapat, biasanya saya mengambil pendapatnya Al-Imam Ibnu Hajar. Pernah lihat saya makan cincin hari ini cuma satu ini. Biasanya saya satu di kelingking, satu di mana jari manis, satunya di kelingking kanan. Nah, yang di kelingking kanan hukumnya sunnah. Nah, seperti itu ya. Intinya sunnah pakai cincin. Jangan tidak pakai cincin. Faidatun, lafaz yang tertulis pada cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul ada cincinnya juga. Tertulis di cincinnya Rasul itu adalah Muhammad Rasulullah. Jadi tulisan itu bahasa Arab. Di matanya ini, di sini cincinnya kan ada mata. Kalau kita kan ada matanya nih, batunya ada. Tapi kalau Nabi tidak. Jadi ada Muhammad, tulisan Muhammad di bawah, Rasul di tengah, Allahnya di atas. Muhammad Rasulullah, sama seperti tulisan yang ada di ini apa namanya, belikatnya Nabi. Khatamun Nubuwah, di sini kayak ada stempel kenabian di pundaknya Nabi. Pundak antara pundak kanan dan kiri. Nabi Muhammad cincinnya ada bertuliskan Muhammad Rasulullah. Kemudian adapun cincinnya Sayyidina Abu Bakar itu juga ada tulisannya. Tulisannya adalah Ni'mal Qadirullah. Ni'mal Qadiru Allah. Paling baiknya yang mempunyai kemampuan adalah Allah. Sebaik-baik yang mempunyai kekuasaan adalah Allah. Itu tulisannya di cincinnya Sayyidina Abu Bakar. Adapun di cincinnya Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ada tulisannya juga. Tulisannya adalah kafa bil mauti wa'idhan ya Umar. Tulisannya itu, cukuplah kematian itu sebagai nasihat buatmu wahai Umar. Jadi cincinnya tulisan kafa bil mauti wa'idhan ya Umar. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat buat engkau wahai Umar. Jadi kalau Umar melihat cincin itu ingat mati. Melihat cincin itu ingat mati karena ada tulisannya. Adapun cincinnya Sayyidina Utsman ibni Affan tertulis lafaz amantu billahi mukhlisa. Aku beriman kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya. Itu cincinnya Sayyidina Utsman. Adapun cincinnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ada tulisannya juga al-mulku lillah. Kerajaan itu adalah milik Allah. Dan adapun cincinnya Abu Ubaidah bin Jarrah ada tulisannya juga. Apa tulisannya? Alhamdulillah. Tulisannya itu. Nah, cuman ingat ya, kalau kita punya cincin ada tulisannya, itu cincin yang bertulisan, apalagi tulisan Allah, ada tulisan Muhammad, biar orang Banjar cincin berajah. Itu kalau kita kemana-mana ke Pelampayan tuh banyak kan orang jual cincin berajah. Kalau ada tulisan Allah, Muhammad dan lain sebagainya, maka cincin itu
boleh dipakai, tetapi hati-hati jangan sampai terbawa ke dalam WC. Nggak boleh itu terbawa ke dalam WC. Baiklah ya, intinya laki-laki sunnah memakai cincin. Guru Leong ada cincin? Nah, itu. Tiga kedua. Ya ala kulli hal ya. Baik, ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Pertanyaan ada? Hah? Hah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal? Iya. Sakit ke apa? Salah yang pas makan apa jantung melangkah jatuh meninggal. Di mana? Di sini atau di mana? Di rumah. Insyaallah masuk surga insyaallah. Orang baik itu, rajin juga. Mudah-mudahan insyaallah. Nah, umur kita nggak tahu ya. Siapa lagi lihat Guru Leong yang tua-tua, masya Allah, sehat walafiat, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, wala tatawallaw mujrimin. Jadi Guru Leong ini kenapa beliau sehat ya? Itu amalan beliau. Tapi salah satunya yang saya ngelihat kalau Guru Leong ini kok masih kuat, padahal 86. 88. Kenapa beliau kuat? Ya amalannya itu salah. Kemudian yang kedua rajin sholat dan sebagainya. Tapi yang hebatnya beliau kalau ada ustadz nang muda dipeluknya. Tapi kalau ustadz nang tua kada mau dipeluk. Ustadz nang anu dipeluknya, mempelukan. Tapi kalau yang tua enggak. Nah, jadi auranya yang muda itu masuk ke tubuh beliau. Subhanallah. La ilaha illallah. Baik, kita lanjut ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Emas kalau laki-laki diharamkan. Makanya asbabul wurudnya gimana ceritanya kalau ada hubungannya dengan benda emas itu dengan manusia laki-laki yang mati dikatakan haram tadi asbabul wurudnya itu. Baik, gini ya. Kenapa kok laki-laki diharam pakai cincin emas? Sebenarnya bukan hanya cincin, kalung emas, giwang emas, atau emas yang di badannya itu laki-laki nggak boleh pakai. Yang berkaitan emas kuning itu tidak boleh laki-laki menyelipkan atau memakaikan di badannya, baik itu di tangan, di jari, di leher, di mana saja. Nabi itu melarang itu. Nah, tapi setelah diteliti oleh ulama, coba bapak-bapak buka di Syekh Google Al-Yutubi. Tahu Syekh Google? Syekh Google Al-Yutubi, di situ ketik saja hikmah laki-laki dilarang memakai cincin emas. Nah, salah satu hikmahnya ternyata setelah diteliti oleh para ahli, terutama para ahli kedokteran, emas itu kalau dipakai dia akan masuk ke dalam badan kita ini, ada suatu zat begitu. Suatu zat itu akan masuk ke tubuh kita. Kalau masuk ke tubuh kita, itu akan membuat tubuh kita itu menjadi kurang fit. Efeknya bukan jangka pendek, tapi efeknya itu bisa jangka panjang. Itu bagi laki-laki. Apakah zat itu masuk juga ke tubuh perempuan? Iya, zat itu masuk ke tubuh perempuan. Hal ini para ahli kedokteran melihatnya. Tetapi zat itu akan keluar dari tubuh perempuan itu lewat menstruasi, lewat haid. Lewat haid. Nah, ketika dia haid perempuan itu, benda zat yang tadi dari masuk ke dalam tubuh dari emas tadi, itu keluar lewat tubuh, lewat darah haidnya perempuan. Kalau laki-laki nggak ada haid, bagaimana? Ya, laki-laki nggak ada haid.
Itu yang menyebabkan dilarangnya. Nah, waktu dulu Nabi cuma melarang saja. Nah, para ulama menspekulasi, ada yang mengatakan itu pakaian perempuan. Kalau kita dibaca kitabnya, kenapa di agama kita melarang laki-laki pakai emas? Karena itu pakaian perempuan, laki-laki tidak pantas pakai emas. Ada juga yang mengatakan kalau laki-laki pakai emas itu akan memecahkan hatinya orang-orang miskin. Ya, kalau laki-laki itu pakai emas, itu kan sebenarnya kan pakaian perempuan, lalu dipakai laki-laki emas tadi, lalu ada orang yang miskin atau orang yang di bawah ekonominya di bawah rata-rata melihat laki-laki yang memakai emas itu dia akan minder. Ya, taksirul qalbil masakin disebutkan dalam kitab sebetulnya akan menjadikan terpecahnya hati-hati orang miskin. Orang miskin itu, ini mentang-mentang kaya, coba emas itu dikasihkan kita saja yang miskin-miskin. Nah, kalau perempuan kan pakai emas itu kan wajar karena dia perempuan, wajar saja pakai emas. Apalagi kalau pengantenan, la ilaha illallah, gelang tuh sampai ke sini, kerincing. Kalungnya 3 rangkap. Ya lihat pengantin itu, ndak orang Bugis, ndak orang Banjar sama aja. Kalung tuh, la ilaha illallah, saya melihat. Nah, saya bilang Pak, saya pernah ke Banjar waktu hadir pengantinan orang ya, diundang begitu pas lihat, kata saya tamu-tamunya ngeri-ngerinya nih, gelang-gelangnya nih, kerincing. Kalungnya 3 rangkap. Saya bilang dalam hati nih, ini kalau di Jakarta begini pengantinan, pulang ke rumah nggak punya tangan. Kenapa nggak punya tangan? Dibegal sama perampok. Nah, itu hikmah daripada dilarangnya laki-laki memakai pakaian yang terbuat dari emas. Jadi ada zat yang masuk ke dalam tubuh. Kalau perempuan zat itu akan keluar lewat menstruasi, sedangkan laki-laki tidak ada menstruasi, akan masuk ke dalam tubuhnya, yaitu yang menjadikan nanti lambat laun akan mempengaruhi kesehatan dari sang laki-laki tadi. Begitu juga ya, kalau di dalam kitab itu laki-laki dilarang memakai emas karena bisa menjadikan orang yang ngelihat, terutama orang miskin, akan menjadi minder, akan menjadi gimana begitu perasaan orang miskin melihat laki-laki pakai emas. Kalau perempuan wajar-wajar saja. Begini ya. Ada yang bertanya begini, kenapa di dalam surga itu hanya disediakan bidadari buat laki-laki? Ya enggak? Di surga itu kita laki-laki nanti akan disediakan oleh Allah bidadari. Bahkan ada yang mengatakan kalau laki-laki itu pernah menikah di dunia, seperti kita ini pernah menikah, walaupun ibarat kata sudah mati bini kada menikah lagi kayak guru yang ini. Di akhirat di surga nanti ada yang mengatakan entah di mana ambilannya, cuman saya pernah dengar dan ini tidak menutup kemungkinan, Allah Maha Kuasa. Setiap kita yang sudah pernah menikah di dunia lalu kita insya Allah semuanya beratan masuk surga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bidadari kepada orang itu, kepada kita berjumlah 10.000 bidadari. 10.000 gurel yang pokoknya satu kelurahan itu istrinya aja semuanya. Ada perlu minum jamu ini, ada begoyang lutut. Kuat. Ya. Tapi kalau bujang nih belum menikah, bujang meninggal dunia karena dia belum merasakan kenikmatan dunia, maka dia mengatakan orang itu diberikan bidadari oleh Allah sebanyak 12.000. Jadi ada tambahan 2.000. Kenapa ya? Karena di dunia belum menikah, jadi belum tahu bagaimana rasanya menikah itu. Apa rasanya orang kawin itu? Rasanya orang kawin itu enak. Enaknya sedikit aja. Enaknya itu cuma 1% orang kawin itu. Tapi 99%-nya enak banget. Enaknya cuma 1%, tapi yang enak bangetnya itu 99%.
Jar kakanakan jarnya. Kalau seandainya ulun tahu bahai nikah itu nyaman, berdahulu ulun nikah daripada abah jarnya. Nah itu bidadari. Tapi ada yang mengatakan ya, tapi tidak tahu di amalannya, ada ulama yang mengatakan siapa yang membersihkan masjid, maka Allah akan menggantikan satu kotoran itu dengan satu bidadari. Jadi kalau ada benang nih, itu ada benang, kita pungut benang tadi, kita buang keluar, itu benang Allah gantikan dengan bidadari. Alias bonusnya banyak. Kita sudah dapat tadi 10.000, ditambah lagi yang benang-benang tadi. Makanya kalau hendak tahu siapakah orang yang paling banyak mendapatkan bidadari di surga, itu adalah kaum masjid. Mana kaum masjid? Itu paling banyak bini nanti di surga. Wah, mangkat tangan 2 biji. Tinggi lagi. Nah, jadi paling banyak bini itu kaum masjid. Nah, lalu ada yang bertanya, kenapa di surga itu tidak ada bidadara? Ya enggak? Yang ada cuman bidadari. Kenapa tidak ada bidadara? Ada ulama yang mengatakan sebenarnya ada bidadara. Sebenarnya ada bidadara itu bagi perempuan-perempuan yang di dunia ini belum sempat menikah. Belum sempat menikah, Allah sediakan bidadara. Tapi kalau perempuan itu sudah menikah, ya dia pasangannya dengan suaminya. Tidak disediakan bidadara. Kenapa? Pertanyaannya begini, kenapa kok bisa begitu? Jawabannya adalah, perhatikan ini, karena puncak kesenangan seorang laki-laki, puncak kebanggaan seorang laki-laki itu adalah kalau dia mempunyai istri cantik serta banyak. Coba lihat, kalau laki-laki itu istrinya cantik, apalagi sampai 4, itu bangga banget dia, terasa sukses itu. Buat apa duit banyak dan semuanya, tapi kalau bini cuman 1. Makanya di Arab ya, Timur Tengah, menunjukkan bahwa seorang laki-laki itu sukses atau tidak sukses dilihat bininya. Kalau bininya gendut nih, banyak ya, perhiasannya mewah, berarti laki-lakinya itu kaya, suaminya kaya. Kalau kita kan bini gendut kurang bagus. Tapi Arab kalau bini gemuk itu menunjukkan bahwa suaminya kaya karena bisa memberi makan, memberikan bini. Itu puncak daripada seorang laki-laki. Puncak kemegahan seorang laki-laki adalah dengan banyaknya bini. Makanya zaman dulu raja-raja itu pasti punya istri banyak. Selir ini itu menunjukkan kewibawaan, kebanggaannya dia. Nah, adapun perempuan, puncak kemegahan seorang puan itu adalah perhiasan. Puncak kebahagiaan seorang perempuan itu, kepuasannya adalah perhiasan. Oleh karenanya berapa banyak perempuan ya, mereka itu terkadang nggak mau kawin, tapi dia punya perhiasan luar biasa. Kenapa? Karena memang kesenangan perempuan itu di perhiasan. Badan boleh tua, kulit boleh keriput, tapi soal emas kita boleh tanding katanya. Makanya kalau orang kawinan itu, la ilaha illallah, emasnya itu bergulung-gulung di tangan. Kenapa? Karena itu kebanggaan dia. Kalau malah laki-laki mah biasa aja, ke pengantin pakaiannya itu aja, santai-santai saja. Tapi kalau dia ke pengantin bawa bininya super cantik, apalagi sampai 2, 3, 4, itu bangga banget tuh. Nah, jadi puncak kebahagiaan seorang laki-laki, kebanggaan seorang laki-laki itu dengan banyaknya istri. Itu biasa begitu tuh. Dan puncak kesenangan seorang perempuan adalah di hiasan. Nah, oleh karena tadi kembali ke asal, yang boleh memakai emas adalah cuman perempuan. Karena simbol daripada perhiasan dasar bagi seseorang perempuan itu adalah di emas tadi. Di emas tadi. Nah, cuman kita laki-laki walaupun kita tidak boleh pakai emas, tapi kita boleh memakai selain emas. Pakai zamrud,
pakai apa lagi? Berlian, pakai apa lagi? Mutiara. Cincinnya boleh aja perak, batunya boleh mahal. Makanya terkadang cincin laki-laki ini biasa saja, tapi batunya mahal, harganya bisa sampai puluhan juta. Bisa sampai 25 juta, bisa sampai 30 juta. Apalagi kalau cincin itu ada betuah. Arti betuah itu pernah ada historisnya. Dipakai seorang ulama ini, dipakai orang terkenal ini. Itu tambah mahal dari cincin tadi. Harganya bisa ngalah-ngalahin daripada dari emas yang dipakai perempuan itu. Nah, itu hikmah ya dari kenapa dilarang laki-laki memakai emas tadi. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Ya, cukup dulu. Soalnya nanti kita sambung lagi. Kami di pesantren membuka travel umrah. Kemarin tuh harganya 27.500, tapi promonya sudah habis. Naik menjadi 29.900, naik 2 jutaan. Nah, siapa tahu ada yang berminat berangkat bersama kami, berangkat umrah. Insya Allah nanti dimulai dari tanggal 8 Januari 2023. Kita siap melayaninya dan melayani niat bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian kedua yang kita sampaikan tadi, kami di pesantren memerlukan bantuan dana, kurang lebih kita perlukan ada 500 jutaan untuk melanjutkan renovasi dan juga menambah ruang kamar untuk asrama santri yang baru. Mungkin seperti itu. Semoga ada yang bisa membantu dan mudah-mudahan Allah berikan ganjaran yang berlimpah ganda dari dunia sampai nanti ke negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastauduka hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin farjiha ilayna kullama nahtad ilayha waj'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.